Alamin, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita bertemu lagi di sini dengan Bapak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, disiapkan dulu ya. Coba Nanda Andi disiapkan. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan sebelum kita pembelajaran dimulai dengan cara berdoa dulu bisa mempermudah kita dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Coba untuk kelas 4 hadir semua hari ini. Oh, ada yang tidak sekolah. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan bisa bersekolah kembali ya. Untuk kelas 4 ada yang tidak sekolah? Oh, ada. Siapa? Oh, Trisna. Kenapa Trisna? Oh, izin. Oh iya, izin ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan diperbanyak, jangan banyak izin ya, supaya nanti sekolahnya bisa fokus. Nah, sebelum pembelajaran kita bernyanyi dulu. Siap bernyanyi? Oke, kalau siap kita bernyanyi dulu. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anakku yang Bapak banggakan, makna dari Garuda Pancasila adalah suatu lambang negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Nah, kenapa harus menyanyikan dan kenapa kita harus bersama-sama menyanyikannya? Supaya cinta nasionalisme kita semakin tumbuh terhadap negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia ya, adik-adik. Nah, coba setelah bernyanyi supaya semangat, tepuk semangat, semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kenapa kamu pasti bertanya-tanya, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung? Nah, sekarang Bapak informasikan, kelas 4 dan kelas 5 digabung karena guru kelas 4 tidak bisa masuk, berhalangan hadir. Makanya sekarang digantikan oleh Bapak di satu kelas kan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari untuk kelas 4 materinya PPKN, makna Pancasila keempat. Nah, untuk kelas 5 sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran IPS, interaksi sosial dan bentuk interaksi dalam masyarakat. Nah, alhamdulillah ya, silakan dibuka bukunya. Sekarang kita akan mempelajarinya. Nah, tujuannya apa mempelajari ini semua? Untuk kelas 4 tujuannya itu supaya kamu mampu memberikan contoh pengalaman dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Nah, untuk kelas 5 ini tujuannya adalah dengan membaca bacaan literasi sosial, kamu bisa memahami harus bagaimana ketika kamu berinteraksi sosial dengan masyarakat maupun orang-orang di sekitar. Paham ya? Nah, kemudian sekarang pembelajarannya akan dibagi menjadi 2 pembelajaran. Nah, sekarang untuk kelas 5. Untuk kelas 5, setelah kita bagi kelompok tadi, untuk kelas 5 diskusikan materi di halaman 40. Setelah didiskusikan, catat sekiranya penting, tulis yang sekiranya penting, nanti Bapak akan periksa. Nah, sekarang Bapak akan ke kelas 4 dulu. Nah, kelas 4, gimana kabarnya? Sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk kelas 4, sekarang kita perhatikan. Untuk kelas 4, yaitu kita lihat apa yang Bapak bawa sekarang ya. Nah, untuk kelas 4 coba perhatikan. Nah, ini apa ini? Coba ada yang tahu? Oke, betul. Ini adalah lambang dari simbol sila keempat, yaitu kepala banteng ya. Nah, ini adalah simbol keempat
Apa maknanya dari simbol keempat ini? Yang pertama, maknanya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, ketika kita bersosialisasi dengan menghendaki keinginan kita, kita harus melihat kepentingan masyarakat dulu, kepentingan sosial dan kepentingan negara. Jadi jangan maunya sendiri ataupun jangan dengan keinginan sendiri. Nah, yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Ketika ada orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, kita jangan memaksakan, ya, karena itu adalah salah satu pengamalan simbol sila keempat. Nah, yang ketiga, memprioritaskan budaya bermusyawarah dalam pengambil keputusan bersama. Nah, usahakan dalam mengambil keputusan itu bermusyawarah, ngobrol, ya, mencari kesepakatan. Kemudian disepakati, sekiranya itu sepakat baru disepakati supaya nanti ini menjadi satu keputusan, ya. Nah, kemudian di makna sila keempat, melakukan musyawarah dan mencapai konsensus dan kesepakatan yang ditegaskan, sama seperti yang tadi, ya. Musyawarah juga kemudian ditulis, direncanakan. Nah, ini sebagian dari bentuk hasil musyawarah yang mufakat. Seperti itu, ya, kelas 4 paham, ya? Nah, alhamdulillah kalau paham. Sekarang kelas 4 dibaca dulu, ya. Setelah Bapak jelaskan, dibaca materi halaman 30. Setelah dibaca nanti Bapak akan evaluasi. Nah, sekarang Bapak akan ke kelas 5 dulu, ya. Nah, kelas 5 Bapak juga punya sesuatu nih untuk kelas 5. Bagaimana diskusinya? Sudah beres belum? Oh, udah beres, ya. Coba siapa yang mau mendiskusikan ke depan? Oh, kelompok 1 silakan. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, alhamdulillah bagus, sangat berani sekali, ya. Nah, harus dicontoh, ya. Kelompok yang lain seperti kelompok 1 semangat dan mau ketika disuruh dan ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nah, setelah diskusi, coba lihat ke depan. Bapak bawa gambar ini. Gambar apa ini? Oh, ya, betul. Ini ada gambar anak-anak, gambar ibu-ibu juga, ya. Gambar sedang belanja, ya, betul. Nah, ini adalah gambar interaksi sosial di bidang ekonomi. Nah, berinteraksi di mana ini? Iya, betul. Ini di pasar, ya. Berinteraksi di pasar ini, ya, sedang melakukan jual beli ataupun transaksi, ya. Ibu-ibu sedang membeli sayuran dan si pedagangnya sedang memberikan barangnya yang dijual tadi, ya. Coba yang kedua, ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar interaksi di bidang politik, ya. Nah, interaksinya seperti ini, tertib, hikmat, dan kemudian berjabat tangan ketika sudah selesai, ya. Nah, ini adalah berinteraksi di bidang politik, ya, berinteraksi gitu, ngobrol dan melakukan kesepakatan secara bersama. Nah, ada lagi nih untuk kelas 5. Ada lagi nih, gambar apa ini? Ya, itu kuda lumping, betul, ya, ini kuda lumping. Ini adalah tari kuda lumping. Nah, ini cara interaksi dalam bidang sosial budaya. Nah, Indonesia sangat ragam dengan budayanya, salah satunya kuda lumping ini. Nah, ini juga bentuk dari interaksi bidang sosial budaya. Kenapa? Peragaan ataupun penampilan kuda lumping ini ditonton oleh masyarakat luas, dan ini bentuk dari sosialisasi ataupun sosial budayanya, seperti itu, ya. Yang bawah apa nih? Yang bawah gambarnya? Iya, betul, nenek dan anak. Lagi ngapain itu? Coba lihat. Ya, itu si anak sedang melewati nenek ataupun orang tua. Apa yang dilakukan anak ini? Yang dilakukan anak ini adalah membungkuk ketika jalan. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan ini adalah nenek-nenek, ya. Coba siapa yang mau jadi nenek-nenek? Oke, coba ke depan sini. Oke, Bapak yang jadi anak-anaknya, ya. Permisi. Nah, seperti itu, ya. Oke, tepuk tangan yang tadi meragakan. Oke, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi, kita harus memahami dan mengerti beberapa interaksi, dari mulai interaksi di bidang ekonomi, interaksi di bidang politik, dan interaksi di bidang sosial, dan interaksi di bidang moral yang paling penting, ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sekarang
kelas 5, kamu isi dulu latihannya yang Bapak tadi bagikan, diisi, nanti dikumpulkan ya. Oke, untuk kelas 4 sudah membacanya? Nah, kalau sudah membacanya, coba diisi latihannya ya. Di latihannya diisi semuanya ya. Bapak berikan latihan-latihannya. Oke. Sudah. Nah, alhamdulillah. Coba dikumpulkan latihannya, nanti Bapak periksa. Nah, sebagai bahan evaluasi lagi, coba Bapak akan tanya untuk kelas 4. Untuk kelas 4, lambangnya atau simbolnya itu banteng, itu simbol sila keberapa? Iya, betul, simbol sila keempat ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Kemudian ada berapa Pancasila? Bunyi ada berapa? Iya, betul, ada 5 ya. Bagus untuk kelas 4. Coba untuk kelas 5 Bapak tes ya. Untuk kelas 5 itu di mana sajakah interaksi ekonomi ataupun sosial ekonomi, sosialisasi di bidang ekonomi? Iya, betul, tadi di pasar. Coba yang lain. Ya, benar, di warung. Ya, coba ada lagi? Ya, benar, di Indomaret. Ya, bagus. Nanti kamu sering ke Indomaret ya? Oh, sering ya, bagus ya. Terus di bidang sosial, apalagi? Nonton wayang golek. Ya, bagus itu juga ya, wayang golek. Kemudian satu lagi di bidang moral. Ya, menutup pintu sebelum masuk. Terus apa lagi? Salim ya. Nah, itu. Nah, alhamdulillah. Berarti kamu kelas 4 dan kelas 5 Bapak anggap sudah memahami apa yang Bapak ajarkan ya, dengan tadi mengisi lembar jawaban. Nanti Bapak akan sampaikan hasilnya seperti apa, dan tadi Bapak tes secara lisan kamu sudah baik, sudah bagus. Nah, perlu ditingkatkan ya untuk kelas 4 dan kelas 5. Karena pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi kamu ya, supaya nanti kelak kamu bisa berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian setelah ini ya, nanti kita akan belajar lagi ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.